Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi ini kita akan membahas satu tema dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang taubat. Lebih fokus pada pembahasan tentang 3 orang sahabat Nabi yang mulia, bagaimana taubatnya mereka dan kenapa taubatnya 3 orang sahabat Nabi ini sampai turun ayat Al-Quran yang menyatakan taubatnya diterima. Kita bisa bayangkan ada orang bertaubat, ya, kemudian bahwa taubat orang ini diterima, turun ayat yang menjelaskan taubatnya telah diterima. Sedangkan kita, ya, kalau bertaubat ini itu, bagaimana caranya kita tahu taubat kita diterima atau belum atau tidak? Nah, ini kita akan ambil pelajaran dari kisah 3 orang ini sebagai pedoman kita bahwa perkara taubat itu memang bukan perkara mudah. Kisah ini berlatar belakang tentang perang Tabuk, yakni suatu peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi dan itu menjadi perang terakhir Rasulullah, perang terakhir beliau. Dan yang menakjubkan, semua peristiwa perang Tabuk itu dijelaskan dalam bagian-bagian surah At-Taubah, surah yang ke-9. Sedangkan surah yang ke-8 An-Anfal itu menceritakan tentang perang Badar. Perang Badar itu perang pertama dalam Islam, perang Tabuk perang terakhir. Bagaimana bisa 2 ayat ini bersebelahan, bahkan tanpa disekat dengan basmalah. Ini merupakan studi yang sangat menarik, mempelajari Al-Anfal dan At-Taubah, sebuah ilmu yang sangat kaya dalam 2 surat itu. Jika kaum muslimin bisa menyelami, memahami 2 surat ini, Masya Allah, sesuatu yang sangat menakjubkan ilmu-ilmu yang ada dalam 2 surat ini. Nah, kemudian perang Tabuk itu terjadi pada bulan Rajab, awal berangkatnya tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah. Nah, tahun 10-nya Nabi Haji Wada, tahun 11-nya Nabi wafat. Jadi betul-betul memang itu perang terakhir. Dan jarak yang ditempuh dari Madinah menuju Tabuk itu, ya, untuk ukuran zaman tersebut tentu sangat jauh. Yaitu para ulama menyebut sekitar 700 km. Kalau kita lihat map hari ini, ya segitu juga, ya, 700 km. Bayangkan jarak yang sangat jauh, 700 km dengan kendaraan saat itu. Makanya para ahli sirah menyebut perjalanan kendaraannya saja makan waktu 15 hari. Nabi di Tabuk selama 20 hari, pulang lagi 15 hari lagi. Jadi kurang lebih total perjalanan itu sampai makan waktu 50 hari. Dan Masya Allah, itu peperangan yang sangat berat karena itu musim panas yang sangat panas. Dan ketika buah-buahan sedang mulai ranum-ranumnya, jadi godaan untuk bersantai-santai di rumah itu sangat besar sekali. Ya. Secara sejarah, Rajab berangkat, Nabi pulangnya sudah masuk Ramadan. Maka perang Tabuk ini termasuk peperangan yang terjadinya juga di Ramadan, terhitung di Ramadan. Seperti Badar juga terjadi di Ramadan. Nah,
Untuk lebih jelasnya, kita akan ikuti penjelasan Ka'ab bin Malik, salah satu dari orang-orang yang tertinggal dari perang tersebut. Kenapa sampai tertinggal dan bagaimana taubatnya. Ini akan menjadi suatu kisah yang menakjubkan buat kita tentang keteguhan dalam keimanan dan kejujuran. Baik, kita akan mulai penjelasan ini dari pengakuan Ka'ab bin Malik itu sendiri. Jadi kisah ini dituturkan langsung oleh pelaku sejarahnya, yaitu Ka'ab bin Malik. Nama dua orang tadi yang utama juga namanya Hilal bin Umayyah, yang satu lagi Murarah bin Rabi. Jadi ada 3 orang dalam kisah ini. Ka'ab bin Malik berkata, aku tidak pernah tertinggal satu perang pun bersama Rasulullah, kecuali dalam perang Tabuk ini. Semua perang yang dipimpin Nabi, Ka'ab ikut. Tapi perang Tabuk ini aku nggak ikut. Hanya saja aku tidak hadir di perang Badar karena memang rencana keluar menuju medan Badar itu bukan rencana perang. Jadi tidak ada seorang pun yang tertinggal, artinya tidak ikut perang Badar, itu tercela, nggak ada satupun yang tercela. Karena memang bukan rencana awal. Ya, kita bisa ikuti kisah lengkapnya perang Badar, bagaimana awal mulanya sampai terjadi. Memang awal mulanya tidak berniat ingin berperang. Nah, berarti kalau ada sahabat utama yang tidak ikut, tidak terhitung tercela. Nah, kenapa dalam perang Tabuk orang-orang yang tidak ikut perang Badar itu amat sangat tercela? Apa bedanya? Karena dalam perang Tabuk ini Nabi betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya selengkap mungkin. Selengkap mungkin. Karena perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat berat, musim yang sangat panas. Dan dalam sejarah perang Tabuk inilah ada sejarah infak besar-besaran, jor-joran yang terjadi. Anda mungkin mendengar kisah Utsman bin Affan infak sebanyak apa? Di peristiwa perang Tabuk inilah sampai Nabi mengatakan, setelah infak yang sebesar ini, apapun yang dikerjakan Utsman tidak berbahaya sama sekali. Allah menjamin dari perjalanan Utsman ke depannya selalu dibimbing oleh Allah. Kenapa? Karena infaknya yang tiada tara, besar sekali. Kalau Abu Bakar sampai menginfakkan apa? Seluruh hartanya. Sampai Nabi berkata, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, Allahu wa Rasuluh. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Itu sejarah perang Tabuk memang penuh air mata. Betul-betul sangat menakjubkan. Dari proses menjelang berangkatnya sampai akhir pulangnya, semuanya sangat menakjubkan perang Tabuk ini. Nah, perang Badar tidak. Kalau perang Badar tidak semengharukan ini. Walaupun memang perang Badar itu lebih dikenang. Kenapa lebih dikenang? Karena itu peristiwa pertama yang sangat besar dalam sejarah Islam. Nah, kalau sesuatu yang pertama biasanya lebih dikenang. Mungkin kayak kata orang cinta pertama gitu ya, selalu dikenang. Tapi ini betul, perang Tabuk, Masya Allah, begitu banyak peristiwa yang mengharukan dalam perang Tabuk ini. Sampai ada begitu sulitnya menyiapkan kendaraan saat itu. Karena walaupun banyak banget yang infak, tapi jumlah pasukan yang berangkat itu Ibnu Ishaq menyatakan 30.000. Bayangkan, itu pasukan terbesar yang pernah dihimpun. Nah, makanya ada orang-orang yang datang ke wahai Nabi, badanku sehat, kuat, aku bisa berangkat perang. Tapi gak ada kendaraan, gak ada biaya kami Nabi. Nabi pun mengatakan, baiklah, ini pun juga sudah habis dibagi. Kalian datang sudah gak dapat bagian apapun. Mereka yang datang kepada Nabi tidak punya bekal apapun.
pulang dengan berlinang air mata, betul-betul sedih. Mereka ingin ikut bersama Rasulullah, tapi tidak ada sesuatu yang bisa membawa mereka. Itu semua tercantum dalam surah At-Taubah. Detail-detail kisahnya di surah At-Taubah sangat rinci sekali. Nah, Ka'ab bin Malik, apa yang terjadi? Apakah dia nggak punya kendaraan ketika mau berangkat perang Tabuk atau bagaimana? Ya, nah kita lanjutkan. Dan aku mendatangi peristiwa malam perjanjian Aqabah. Nah, ini diceritakan bahwa Ka'ab bin Malik termasuk orang yang datang pada malam Aqabah. Tapi hanya saja memang peristiwa perang Badar selalu lebih dikenang oleh orang-orang saat itu, paling berkesan. Nah, dalam persiapan perang Tabuk, sungguh kondisi diriku amat sangat baik. Kesehatan diriku amat sangat prima. Sedangkan perbekalanku, entah itu kendaraan atau biayanya, itu betul-betul yang terbaik juga. Aku belum pernah memiliki 2 kendaraan sekaligus. Ya, kalau zaman sekarang kuda gitu ya, bisa sampai 2. Satu dinaiki, satu untuk berbekalan, itu milik pribadi beliau. Bukan dari yang dikumpulkan oleh Nabi. Bayangkan, badannya aqwa, sangat sehat, sangat kuat, sedangkan perbekalannya aisar, sangat mudah, semuanya tersedia. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah, ternyata tidak semua orang yang badannya sehat, bekalnya lengkap, lalu amal solehnya lancar. Tidak akan semudah itu ternyata. Nah, sudah menjadi kebiasaan Nabi, ketika terjadi pertempuran, Nabi tidak membeberkan detail rencana perjalanannya. Ada yang dirahasiakan. Disebutnya di sini dengan kalimat warra, artinya tauriyah itu Nabi menjalankan strategi perang, tidak semuanya dibeberkan ke semua pasukan. Ada kejutan-kejutan yang akan terjadi dalam siasat perang. Tetapi khusus untuk perang Tabuk, Nabi menjelaskan seluruhnya. Menjelaskan seluruhnya. Sampai kalau di surah At-Taubah infiru khifafan wa thiqala. Sampai begitu ya perintah ayatnya, berangkatlah kalian menuju pertempuran dalam kondisi ringan, semua lengkap, atau dalam kondisi berat. Ya tadi nggak ada perbekalan atau ada kendala, berangkat. Ya, infiru khifaf wa thiqala. Nah, semua itu terjadi pada Ka'ab bin Malik. Ternyata apa? Dia bekalnya sangat lengkap. Ketika Nabi menjelaskan rencana perjalanan yang jauh, medan yang sulit, dan semua dijelaskan Nabi, kaum muslimin mulai bersiap-siap, semaksimal mungkin bersiap-siap. Karena sudah dijelaskan sangat gamblang seluruhnya. Apa yang terjadi? Aku tidak bersiap apapun. Masya Allah. Ya, yang lain udah tergopoh-gopoh menyiapkan perjalanan sangat jauh, Ka'ab tak terbersit dalam hatinya untuk coba diberesin apa diikat apa enggak tergerak. Ya. Dan karena jumlah pasukan yang disiapkan sangat banyak, pada saat itu Ka'ab mengatakan walam yajma'uhum kitabun hafidun. Tidak ada buku catatan prajurit. Nama-nama enggak ada. Ya, semua tidak tertulis, semua pasukan yang dikerahkan sebanyak mungkin. Ya. Seandainya ada orang ingin curang, karena saking banyaknya orang berangkat, kalau ada orang ingin curang, diam-diam gak ikut, tidak akan ketahuan. Kenapa? Catatan nama-namanya gak ada, dan jumlahnya yang sangat banyak. Seandainya ada orang ingin curang, kemudian ingin gak ikut gitu, tidak ada yang tahu, kecuali Allah turunkan wahyu. Bayangkan. Ini yang paling ditakuti orang munafik sebenarnya. Ada ayatnya itu ya.
ketika mereka menyembunyikan banyak hal dari Nabi, turun ayat yang membongkar kejahatan mereka. Dan sudah umum ketika Nabi masih hidup, semua orang udah tahu. Sehebat apapun kecurangan, kalau turun wahyu selesai semuanya. Ya, hanya orang-orang yang betul-betul munafik yang nekat berbohong, padahal turunnya wahyu sangat gampang. Ya, walaupun tidak ada kitab buku catatan nama-nama prajuritnya. Dan begitulah yang terjadi. Ketika semua sudah siap, ya, akhirnya terjadilah datanglah waktu keberangkatan itu. Semua sudah siap. Ka'ab bin Malik mengatakan tentang dirinya, aku juga sangat mampu untuk berangkat. Kendaraannya 2, bekal semua juga ada. Artinya kalau alasan saya belum siap, lah dari kemarin juga nggak siap-siap. Tapi bersiapan cepat pun bisa dia, karena semua udah ada. Nggak ada alasan sebenarnya. Tapi itulah yang terjadi. Ya, mereka sudah berangkat, walam aqdi min jihazi say'an. Aku tidak melakukan persiapan apapun, sedang mereka sudah berangkat semua. Sampai akhirnya ketika sudah berjalan sehari 2 hari, perjalanan berlalu, aku berpikiran, aku akan menyusul, aku siap-siap sekarang, toh kendaraanku kuat, aku bisa nyusul. Sempat punya pikiran begitu. Faroja'tu walam aqdi syai'an. Aku pulang ke rumah dan aku lagi-lagi tidak mengerjakan apapun. Bisa begitu Pak nih ya. Sahabat yang utama yang ikut perang semuanya, kok ada kondisi seperti ini. Mungkin kita juga mengalami kadang-kadang ya. Para ulama menyebut apa yang menyebabkan si Ka'ab ini kok sampai menunda-nunda banget begitu. Ya, para ulama menyebutkan ya kalau secara zohir orang bisa tertimpa rasa malas, ya. Ya kita mungkin juga bisa merasakan ada kondisi tertentu. Males banget rasanya. Waktu ibadah ada, ini ada, tapi pengennya selonjor aja atau selimut aja maunya gitu. Mungkin kita terkena satu waktu musibah kayak gitu. Wah, waktu banyak untuk memperkuat ibadah, tapi lebih senang leha-leha, santai-santai begitu. Tidak ada uzur soalnya. Ini tidak ada uzur sama sekali. Akhirnya waktu berjalan cepat semua terjadi. Sampai aku tertinggal ya, sudah nggak mungkin nyusul lagi. Sepeninggal Rasulullah, ketika aku keluar rumah, keliling ke jalan-jalan, kemana? Apa yang terjadi? Yang terjadi, semua laki-laki di Madinah yang tidak ikut perang Tabuk adalah orang yang sakit, orang yang cacat, orang-orang yang ashabul a'zar, orang yang punya uzur semua. Dan laki-laki yang kuat, sehat, gagah, ada kendaraan, tapi nggak ikut. Itu sudah amat sangat jelas mereka orang-orang munafik. Yang selama ini baik sembunyi-sembunyi apa gimana, mereka memang sangat jahat terhadap perjuangan Rasulullah. Jadi tidak ada pilihan lain, ya, tidak ada kata ketiga, cuma 2. Yang tertinggal di Madinah cuma orang-orang yang punya uzur dan orang-orang munafik yang jelas banget kemunafikannya. Sedangkan Ka'ab bin Malik bukan dua-duanya, uzur juga nggak punya, disebut munafik juga tidak, karena Ka'ab bin Malik adalah sahabat yang sangat utama. Semua perang dia ikut. Yang terakhir ini nggak ikut. Masya Allah ya. Coba ini kita sambil membayangkan bagaimana perasaan Ka'ab bin Malik seperti itu ya. Di tengah-tengah lingkungan yang betul-betul jadi asing bagi dia ya. Seperti ini saya hidupnya gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ka'ab bin Malik dapat cerita menyusun cerita ini kan berdasarkan cerita lengkap udah ya. Ka'ab bin Malik dapat berita dari kawannya, apakah Rasulullah ingat tentang menanyakan diriku dalam perjalanan Tabuk?
Ada seorang sahabatnya Ka'ab bin Malik, ya, Nabi menanyakan keberadaanmu ketika Nabi sudah sampai di Tabuk. Karena beliau berkemah di Tabuk itu selama sekitar 20 hari. Jadi banyak waktu. Ya. Nah, tersebutlah Nabi ingat Ka'ab. Kok nggak kelihatan? Ditanyakan. Ma fa'ala Ka'bun. Hei kalian, ada yang tahu nggak? Ka'ab kok nggak ikut di rombongan kita perang ini? Faqala rajulun min Bani Salamah, ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadharahu fi itfihi. Wahai, yang jawab tiba-tiba ada orang nyeletuk. Seorang laki-laki dari Bani Salamah. Wahai utusan Allah, Ka'ab nggak ikut perang Tabuk, dia tertahan oleh selimutnya yang empuk, hidupnya yang nyaman. Wah, dikabarkan begitu ke Rasulullah, bayangkan. Mendengar ada yang berkata begitu, Mu'adz bin Jabal. Ini sahabat baiknya Ka'ab. Seseorang yang juga sangat utama, sahabat yang utama. Langsung menepis, bi sama kulta. Sangat buruk ucapanmu itu. Nah, langsung komentari, sangat buruk ucapanmu. Berarti apa? Menggolongkan Ka'ab seperti orang munafik yang berleha-leha dengan kenikmatan, dengan dia punya semuanya kayak gitu, ya. Bi sama kulta, sangat buruk ucapanmu. Setelah komentar ke yang tadi, Ka'ab Mu'adz bin Malik membela Ka'ab. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak tahu apapun tentang Ka'ab kecuali kebaikan. Sumpah ini, Mu'adz bin Jabal bersumpah, demi Allah wahai Rasulullah, yang saya tahu dari Ka'ab semuanya hal baik. Beliau adalah sahabat yang ikut di semua perang, nggak ada keburukan. Artinya, apakah tergolong munafik? Nggak mungkin. Ini kalau di dalam bab ghibah, ini dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam bab ghibah, kita wajib membela seorang yang baik track recordnya ketika ada komentar omongan yang bernada buruk, itu wajib. Seperti Mu'adz ini, ya, dia punya obrolan nih, ya, tiba-tiba ada satu yang ngomong, alah dia mah gitu-gitu, insyaallah dia orang baik. Itu sangat bagus, sangat bagus. Karena satu mukmin dengan mukmin lain ada pembelaan, memang ada pembelaan, ya. Jadi betul-betul menjaga kehormatan seorang mukmin, nggak boleh dianggap seperti itu. Nah, Nabi hanya diam, tidak mengomentari yang tadi bernada negatif, juga tidak mengomentari Mu'adz. Nabi hanya diam. Nah, kita lanjutkan langsung ini. Ketika berita kepulangan Nabi sudah mulai muncul. Jadi kalau zaman dulu selalu ada yang lebih dulu memberi kabar kepulangan. Ini Nabi udah sampai sini gitu. Ada kayak gitu, ya. Nah, ketika sudah mulai ada berita Nabi sudah mengarah ke Madinah kembali. Belum ya sampai mana gitu ya perkiraannya. Dalam hatiku terbersit untuk berbohong. Kenapa? Karena kalau Nabi nanti hadir pulang di Madinah, itu pasti orang-orang akan, yang munafik tadi, akan bersumpah-sumpah, Nabi aku sibuk ini, mohon maaf saya nggak ikut gini-gini. Kemudian Nabi, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunilah mereka. Memang begitu. Nabi penyayang betul, ya. Ada yang termasuk yang punya uzur atau yang munafik, sikap Nabi sama, dimaafkan dan Nabi mengistighfarkan untuk mereka. Ka'ab bin Malik punya pikiran seperti itu. Aku itu aja deh, ntar deh, kayak yang lain aja, mencari tengah gini, nanti Nabi istighfar untukku, cukup deh, gitu ya. Aku ingin berbuat seperti itu supaya apa? Supaya Nabi tidak murka, supaya Nabi tidak marah kepada Ka'ab. Bahkan aku minta pendapat dari kerabat keluargaku, ngobrol-ngobrol, ya.
Gimana nanti kalau Nabi datang ketemu bagaimana? Ngomong apa ini? Udah seperti yang lain aja. Nabi kan penyayang banget. Udah ngomong kayak gitu aja. Ya, Masya Allah. Hampir bulat niat itu, hampir bulat. Apa yang terjadi? Akhirnya ketika Nabi betul-betul telah datang, hilang semua rencanaku ingin berbohong di hadapan Nabi. Hilang semua. Ya, dan aku yakin yang bisa menyelamatkan diriku hanya kejujuran. Wadinya udah sampai musyawarah begitu kan, ya Allah. Nah, aku harus memantapkan diriku jujur sejujurnya di hadapan Nabi. Masya Allah. Nih, ujian kejujuran dalam iman. Karena perang Tabuk ini, saya ulangi lagi, Nabi memerintahkan semua ikut. Kita tahu jihad qital ini hukumnya apa? Fardu kifayah kan? Awal hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau semua sudah disuruh berangkat, hukumnya berubah menjadi fardu ain. Ini rahasianya nih. Jadi Ka'ab bin Malik tidak ikut perang bukan meninggalkan perkara sepele, meninggalkan fardu ain. Hukumnya dosa besar. Nggak kira-kira ini hukumnya dosa besar. Jangan dikira nggak ikut perang itu, cuma saya juga ikut yang lain kemarin. Enggak, ini menjadi fardu ain. Ini rahasianya kenapa Ka'ab panik. Panik sampai pengen bohong biar nggak dimarahin. Ya, karena ini apa hukumnya fardu ain. Itulah kemudian Nabi betul-betul hadir, dan setiap Nabi hadir selalu memulai mengunjungi masjid. Nabi kalau pulang safar nggak ke rumah dulu, tapi mampir ke masjid, sholat 2 rakaat, lalu duduk dan menerima tamu-tamu yang ingin bertemu beliau. Disitulah mulai berbondong-bondong, banyak orang datang, ya, sampai 80 lebih yang lapor ke Nabi begini, ya, aku punya uzur begini, entah itu yang bohong, entah itu yang benar. Nabi bersikap memaafkan. Nah, ketika orang-orang ramai sudah selesai, Nabi mengistighfarkan pada mereka, dan Nabi nggak nanya detail, bener kamu bohong nggak? Nabi serahkan yang punya rahasia, yang sebenarnya bohong, dah biarin aja. Nabi tidak mengungkit-ungkit gitu ya, isi hati mereka nggak diungkit-ungkit. Semua sudah selesai, lalu aku Ka'ab bin Malik mendatangi Rasulullah. Falamma sallamtu alaihi tabassama tabassumal mughdab. Aku datang mengucapkan salam ke Nabi, dan Nabi tersenyum ke arahku dengan senyuman yang menunjukkan rasa marah. Bayangkan, ada orang senyum keramahan, senyum yang cair banget. Ada orang senyum tapi senyum nahan amarah. Bapak pernah senyum nahan amarah? Kok bisa ya? Senyum nahan amarah tuh, Masya Allah. Nah, udah deg-degan itu. Wah, suasananya Nabi udah nggak enak ini. Mau bagaimana saya ini? Akhirnya, kalau salam tadi kan agak jauh, ngucapin salam, Nabi nengok, tersenyum, tapi tersenyum menunjukkan apa? Aroma marah. Pelan-pelan Ka'ab mendekati Nabi, dan Nabi berkata, "Ta'al, kemari." Dipanggil juga oleh Nabi, "Ta'al, kemari." Ketika sudah dekat, Nabi bertanya, "Ma khallafaka?" Hai Ka'ab, apa yang membuatmu nggak ikut perang? Apa? Wah, ini lain dengan yang tadi yang beralasan, yang Nabi istighfarkan, nggak ditanya macam-macam. Giliran Ka'ab ditanya detail. Apa yang menghalangimu nggak ikut perang? Masya Allah. Ma khallafaka. Bukankah engkau sudah berjanji berjuang jiwa raga untuk Allah dan Rasulnya? Kenapa? Ya,
Kenapa sampai begini? Bukan engkau juga sudah punya persiapan? Apa yang menghalangimu berangkat? Faqultu bala inni wallahi lau jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu an sa'akhruja min sakhatihi bi'udrin wa laqad u'titu jadalan. Wahai Nabi, betul semua yang Anda katakan betul. Aku sehat, bekalku lengkap, semua nggak ada alasan apapun aku tidak berangkat. Betul Nabi, semua itu betul. Seandainya aku berhadapan dengan selain Anda, wahai Nabi, dengan siapapun di dunia ini, pasti aku mampu beralasan, berdebat, berargumen agar aku tidak dimarahi, tidak dimurkai, karena aku orang yang pandai berdebat. Artinya kalau Ka'ab pengen ngomong yang halus, yang apa kayak orang munafik itu, gampang banget. Kalau ingin bohong itu gampang. Berpura-pura itu gampang karena Ka'ab punya keahlian itu. Punya keahlian kalam yang fasih. Gitu. Tetapi wahai Rasulullah, aku nggak akan bohong. Aku memang tidak punya alasan apapun. Ya. Aku juga tidak termasuk yang munafik-munafik itu, wahai Nabi. Ini kan berat. Termasuk yang munafik bukan, punya uzur juga enggak, bekalnya lengkap, badannya sehat. Ini bagaimana? Ya Allah. Sampai-sampai Ka'ab mengatakan begini, wahai Rasulullah, kalau aku membohongi Anda, kemudian Anda ridho kepadaku, enggak marah, aku takut Allah menurunkan wahyu kepada Anda, Allah yang murka, lalu Anda pun murka kepadaku. Kita ikuti pikiran iman seperti ini, ya. Kemampuan bicaranya hebat Ka'ab. Seandainya pengen bohong, gampang tinggal bohong. Tetapi apa? Aku takut kalau engkau yang ridho kepadaku, wahai Nabi, tapi Allah yang murka padaku. Karena betapa gampangnya Allah turunkan wahyu pada Anda, membongkar kebohonganku. Aku hanya ingin Allah yang mengampuniku. Aku terima Anda marah padaku. Enggak masalah, silahkan beri hukuman. Aku hanya ingin Allah yang akan menghargai kejujuranku. Wah, ini dahsyat sekali. Perjalanan iman yang menakjubkan seperti ini. Akhirnya Nabi mengatakan, baik, engkau memang jujur. Amma hadza faqad shadaq. Baik, ini memang kejujuran. Faqum hatta yaqdiyallahu fik. Baik, kamu sudah jujur, sekarang berdiri, pergi dari hadapanku sampai Allah yang memutuskan. Karena engkau yang menyerahkan urusan pada Allah. Nabi juga nggak buat keputusan apa-apa. Sampai Allah yang beri keputusan. Masya Allah. Lalu Ka'ab berdiri, undur diri dari hadapan Rasulullah. Langsung banyak orang menemui Ka'ab. Weh, apa yang terjadi? Kenapa sampai lama? Ditanya apa? Wah, kalau kabar kayak gitu, macam-macam. Wah, dikabarkan gini. Aku telah jujur ya, man. Wah, Ka'ab, kamu ngapain jujur begitu? Banyak orang itu. Kamu nggak usah jujur, nanti kamu repot sendiri. Lihat yang pada bohong-bohong itu. Nabi toh istighfar untuk mereka. Nggak usah jujur begitu. Udah, kamu temuin lagi Nabi sono, ngadep lagi, ngomong, balikin omongan. Saking banyaknya orang ngomong, hampir berubah pikiran. Baiklah, aku ingin menghadap Nabi lagi, balikin omongan. Hampir begitu. Tiba-tiba Ka'ab berkata, tunggu dulu. Ada orang lain nggak seperti aku? Sejujur-jujurnya depan. Ada nggak? Ada, Ka'ab. Ada 2 orang seperti kamu persis. Keputusan Nabi juga sama. Berdirilah, pergilah sampai Allah yang memutuskan. Siapa 2 orang itu? Namanya Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi. Langsung terbayang oleh Ka'ab, 2 orang ini adalah
pahlawan Badar. Dua orang ini hadir dalam perang Badar. Artinya apa? Tokoh sahabat yang sangat utama. Panutanku. Dua orang ini panutanku. Kalau mereka berani jujur seperti itu, aku kok berubah pikiran terus bohong? Enggak. Aku akan ikut mereka berdua. Aku akan tetap jujur apapun resikonya. Masya Allah, itu orang udah terlanjur bohong, pengen balikin terlanjur jujur, pengen berubah berbohong. Gara-gara diomongin banyak orang seperti itu. Akhirnya tidak terjadi. Karena ada support, ada dua orang lagi yang jujur dan sikap Nabi juga sama. Akhirnya keputusan datang. Ya, Nabi seringkali kalau ada keputusan menyuruh seorang utusan. Nabi memerintahkan utusan datangi satu persatu tiga orang ini satu persatu, sampaikan pada mereka apa? Mereka akan dihajar. Apa itu dihajar? Didiamkan. Dan ke semua kaum muslimin diumumkan juga. Siapapun kaum muslimin di Madinah. Ya, Anda kalau membayangkan kaum muslimin di Madinah, masyarakatnya berapa ratus ribu orang ya. Kalau haji wada itu kan 100.000 lebih ya. Tapi kalau masyarakat lebih luas lagi ya. Ya. Apa pengumumannya? Kalian kaum muslimin penduduk Madinah, jangan ada satupun bercakap-cakap dengan tiga orang ini. Entah ketemu negor, enggak. Salam pun ngucapin atau menjawab, enggak boleh. Bayangkan, Pak. Hukumannya begitu. Hukumannya apa? Dihajar, didiamkan. Ya. Total waktunya itu 50 hari. Totalnya. Tapi nanti ada kisah pecahannya ya. Seperti ketika Rasulullah perang Tabuk juga makan waktu 50 hari. Nah, apa yang terjadi? Didiamkan dua orang pahlawan Badar tadi karena berusia lebih tua, hanya di rumah menangis. Bayangkan Pak, nangis 50 hari Pak. Ke masjid nggak berani, malu banget karena juga semua orang mendiamkan, boro-boro ramah. Kita ke masjid nyaman, kenapa? Ketemu orang nyapa. Coba Bapak ke masjid, satu pun gak ada yang nanya, semua melengos. Bapak berani ke masjid kalau posisinya begitu? Gak berani kan? Gak berani, kedua orang ini gak berani ke masjid. Tapi Ka'ab usianya lebih muda, orangnya tegas. Walaupun aku diboikot, semua orang gak nyapa, gak nanya, gak salam, aku tetap ke masjid berjamaah bersama Rasulullah. Aku tetap ke pasar-pasar, ketemu banyak orang. Tapi semua orang mengalihkan. Tidak ada yang tegur sapa ke Ka'ab bin Malik. Masya Allah. Suatu ketika, aku sholat di masjid, mendatangi, ingin ketemu Rasulullah. Ya, ketika aku sholat, ya, nah, aku ngelirik. Ini kalimatnya ngelirik. Apakah Nabi menatap ke arahku gitu? Ya kita kan kalau sholat bisa tuh agak ngelirik ke kiri atau ke kanan. Ketika sholat Nabi nengok gitu, mandang ke Ka'ab. Tapi begitu Ka'ab salam, Nabi langsung melengos juga, nggak pengen ngelihat. Ketika sedang khusus sholat dilihat oleh Nabi. Aku mencoba ucapin salam ke Nabi, tidak tergerak Nabi membaca jawab salam, nggak tergerak. Masya Allah, seperti apa rasanya didiamkan seperti ini. Sampai aku mencoba main ya, bertandang ke rumah anak pamanku, yaitu bernama Abu Qatadah. Ya, ini orang yang sahabatku paling CS lah bahasa kita ya, paling dekat, paling aku cintai. Aku main ke rumahnya, ya. Kemudian aku mengucapkan salam. Fasalamtu alaihi fa wallahi ma radda alaihi salam. Demi Allah, dia tidak menjawab salamku. Ini mungkin jadi persoalan hukum nanti ya. Kenapa jawab salam kan wajib? Kenapa tidak jawab? Nah, ini jadi persoalan hukum nanti ini. Tidak jawab.
Karena salam dicuekin juga, akhirnya Ka'ab berkata begini, ya Aba Qatadah, wahai sahabat baikku Abu Qatadah, aku bertanya kepada engkau, Allah menjadi saksi, engkau tahu aku enggak? Aku kan cinta Allah dan Rasulnya, perjuangkan hidupku, kamu lihat, tahu enggak? Wah, ngobrol lah, curhat kalau temennya. Aku perang bersama Nabi, udah kayak apa? Diem aja, nggak jawab apapun. Diulang lagi, cerita lagi. Semua cerita berkali-kali menegaskan, aku yakin diriku adalah bukan orang munafik. Aku berjuang untuk meraih ridho Allah dan menemani Nabi. Nggak mungkin aku kayak mereka. Sudah berkali-kali ngomong apa saja, Abu Qatadah nggak jawab satu pun. Sampai yang terakhir, jawaban Abu Qatadah cuma Allahu wa rasuluhu a'lam. Nggak ada kalimat lain kecuali itu. Kalau bahasa kita gini, kamu mau ngaku apapun, aku juga nggak tahu. Tapi Allah dan Rasulnya yang tahu. Karena keputusan belum turun. Hanya kalimat itu Abu Qatadah menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mendengar jawaban sahabat baiknya seperti itu, udah curhat macam-macam, kayak diremehin banget kan akhirnya kan, itu kan nggak, kayak kurang menghargai kalau bahasa kita ya. Allah dan Rasulnya yang tahu, aku nggak tahu tentang kamu. Padahal sahabat baik kurang tahu apa ibaratnya. Kecewa dong Ka'ab bin Malik. Karena kecewa, fafadat ainaya. Aku bercucuran air mata, menangis mendengar sahabat baikku menjawab kalimat yang sedikit itu. Terluka ya kalau, ya Allah, kok sahabat sebaik ini pun begini sikapnya. Ya, udah deh, kalau gini memang nggak ada lagi caranya. Akhirnya ya udah pulang, kembali pulang. Ini berjalan 40 hari. Sudah berjalan 40 hari waktu, semua masih memboikot. Gak ada satupun yang bertanya kepada Ka'ab. Salam semua diemin. Tepat 40 hari itulah datang utusan Nabi membawa berita, wahai Ka'ab, jauhi istrimu. Loh, kaget. Apa dijauhi itu apa? Aku ceraikan apa gimana? Enggak. Nabi tidak mengatakan diceraikan, jauhi. Teka-teki bener ya. Apa ini dijauhi? Baiklah, aku jauhi. Oke, enggak diceraikan. Akhirnya apa? Kata Ka'ab kepada istrinya, wahai istriku, kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu ya. Ini keputusan lebih berat. Nabi perintahkan apa? Jauhi istri. Tapi bukan diceraikan, bukan. Kamu pulang aja sono. Sampai ada keputusan dari Allah datang. Terus, apa yang terjadi? Dua orang yang tadi, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi, secara fisik memang lebih sepuh, ya, lebih tua. Dan tentu kalau butuh ini itu, tentu butuh orang yang melayani. Ya. Mereka istri-istrinya itu lapor ke Rasulullah, wahai Rasulullah, aku boleh tidak memberikan bantuan khidmah ke suamiku gini-gini karena tidak ada yang membantu beliau kebutuhan hari-harinya, dan suamiku juga hanya menangis selama 40 hari. Jadi kalau aku pulang ke rumah orang tuaku, kasihan gak ada yang ngurus. Nabi mengizinkan, ya udah, kalian berdua boleh memberikan bantuan ke suami kalian, tapi seperlunya aja, nggak boleh ngomong, pokoknya didiamkan juga. Walaupun istri suruh ikut mendiamkan suaminya. Ya, yang dua orang ini masih satu rumah. Yang Ka'ab istrinya disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Nah, ada orang mendatangi Ka'ab. Hei Ka'ab, yang dua orang itu kan boleh istrinya nggak pulang ke rumah orang tuanya, tetap bisa bantu urusan harian. Kamu, istrimu lapor aja ke Rasulullah seperti yang dua orang itu, masa iya nggak boleh? Kata Ka'ab begini,
Aku tidak mungkin melakukan itu. Aku semudah ini bisa ngurusin diri sendiri, lalu istriku menghadap Rasulullah minta seperti itu. Nggak kebayang jawaban Nabi, komentar terhadap kayak apa, aku ngeri jawaban Nabi nanti bagaimana. Nggak, udah biarin istriku di rumah orang tuanya. Jadi nggak jadi pengen ngikutin yang dua tadi, malu terhadap Rasulullah. Di tengah-tengah suasana yang makin seperti itu ya, ada seseorang dari Syam membawa sepucuk surat dari penguasa namanya Malik Ghassan gitu ya. Dia tanya, orang-orang mana Ka'ab? Dia belum tahu, belum kenal. Tuh orangnya tuh. Nih Ka'ab, ada surat dari penguasa Ghassan. Dibaca gini-gini. Ka'ab bin Malik pinter baca tulis. Ya. Ditawari, hai Ka'ab, aku dengar engkau diboikot teman-temanmu semua. Engkau terasing di tempatmu sendiri. Bergabunglah bersama kami. Ini penguasa kafir gitu. Ya, kata Ka'ab bin Malik, wah ini musibah juga. Dapat tawaran ini akan tinggal di mana, tapi di tengah-tengah orang dibakar tuh surat. Ini musibah juga, dibakar. Dah seperti itu yang terjadi. Sampai tepat 50 hari menjelang fajar subuh. Ada orang berseru, wahai Ka'ab, bergembiralah, ya Ka'ab, absyir. Wah, jadi kalau sudah ada berita wahyu turun, itu kan banyak tuh berita beredar nyebar satu persatu. Ya, nah, bisa jadi tempat tinggal Ka'ab dan Rasulullah kan berjauhan. Berarti yang ngabarin malah orang lain. Kalau ini bukan utusan khusus. Ada orang berseru, absyir, bergembiralah. Spontan Ka'ab merasa, oh ini waktunya Allah memberikan kabar baik bahwa taubatku telah diterima. Langsung sujud syukur. Selesai sujud syukur, dipanggil orang itu. Kamu kesini. Kenapa? Itu baju yang di badan langsung dibuka, nih buat kamu. Ya kalau sana jubah mungkin ya. Nih buat kamu. Saking gembiranya orang itu ngasih kabar. Akhirnya ya ceritanya bahkan sampai Ka'ab sempat pinjam baju orang karena nggak tersedia yang mau dia pakai, nggak ada katanya. Pinjam baju orang. Nah, ketemu Rasulullah di waktu sholat subuh. Ketika sholat subuh telah selesai, disinilah terjadi dialog luar biasa. Ya, apa yang terjadi? Ka'ab berkata, wahai Rasulullah, berita gembira ini dari Anda atau dari Allah langsung? Nabi mengatakan, bukan dariku wahai Ka'ab, ini dari Allah langsung, berita gembira untukmu. Bergembiralah dengan hari yang terbaik yang kamu lalui sejak engkau dilahirkan ibumu. Yaitu apa? Diterima taubatnya dia. Wah, setelah dialog sedikit itu, kaum muslimin menyalami, berpelukan, memberikan ucapan kegembiraan, tahniah maksudnya. Saking gembiranya, Ka'ab kembali bergabung dengan mereka. Nah, ayat yang turun berkaitan ini di surah At-Taubah ayat 117 dan 118, 119. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah telah menerima taubat dari Nabi. Nah, kenapa Allah menerima taubatnya Nabi? Ini kalau kita nggak baca tafsirnya bingung. Nabi salah apa? Kenapa Allah menerima taubatnya Nabi? Ya, ini ada persoalan tersendiri ya. Karena ketika menjelang berangkat itu kan banyak banget orang yang menghadap ke Nabi minta izin. Nabi tidak meneliti satu-satu. Ya udah gitu aja. Ya, lima azin talahum.
ayat yang beberapa ayat sebelumnya, Allah menegur Nabi, kenapa engkau cepat-cepat ngizinin orang nggak ikut perang? 5 hadin talab. Itu sudah termasuk suatu kekeliruan, tapi juga sudah Allah maafkan. Allah menerima taubatnya Nabi, taubatnya Muhajirin Ansor dan seterusnya. Pada ayat 118, wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Ya, wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Dan seterusnya. Dan Allah juga menerima taubat 3 orang. Sampai disebut wa 'alas salasati. Itu 3 orang tadi. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, ya, Murarah bin Rabi. Sampai disebut khusus 3 orang ini. Karena apa? Karena pernyataan tentang diterima taubat mereka, Allah tunda sampai 50 hari bertepatan dengan ayat ini turun. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu. Dan perasaan 3 orang ini digambarkan dalam ayat ini. Bumi yang luas terasa sempit, jiwa sesak rasanya. Ya Allah, tidak ada tempat lari kemanapun kecuali jujur kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini ayat yang menakjubkan bagaimana perjalanan iman sampai setinggi itu, bersikap jujur di hadapan Nabi, ya, mengharap ampunan dari Allah. Kita bisa ambil pelajaran sangat terbaik dari taubat yang seperti ini, ya. Sampai akhirnya Ka'ab bin Malik mengatakan, wahai Rasulullah, sebagai bukti taubatku, aku akan infakkan semua hartaku. Wah, ini ngikutin Abu Bakar ini. Nih, aku infakkan aja semua. Ini yang menghalangiku berangkat jihad kemarin. Nih, aku berikan semua di jalan Allah. Silahkan Anda terima. Nabi mengatakan, jangan. Engkau tidak boleh memberikan semuanya itu. Tapi kalau Abu Bakar yang berbuat kok boleh ya? Ini memang ada keanehan-keanehan hukum kalau kita mau pelajari sebenarnya. Ka'ab ditahan, gak boleh. Amsik. Tahan sebagian. Ya, tahan sebagian. Jangan semuanya. Oh, baik. Baik Nabi, aku tahan kepemilikanmu yang di tanah Khaybar. Ada bagian dia ghanimah di waktu perang Khaybar. Dan itulah yang terjadi. Sebuah keajaiban taubat. Bagaimana hukum Allah memang tegas pada orang-orang yang jujur seperti itu. Ya, kalau kita dalam hidup tidak mengalami gejolak yang sedahsyat ini, ya kita nggak tahu iman kita itu sebenarnya kencang apa tidak, bagus atau tidak ya. Karena memang ujian yang berat ini sesuai dengan keimanannya. Ya buktinya orang-orang munafik, oh, udahlah gampang gitu. Dipermudah urusannya malah ya. Justru orang yang imannya kuat inilah untuk membuktikan taubat mereka betul-betul ikhlas karena Allah sampai didiamkan 50 hari total. Ya, sampai betul-betul mereka menunjukkan kesungguhan yang hakiki, sikap yang benar terhadap Allah dan Rasul-Nya. Baik, mudah-mudahan kisah ini sedikit banyak menginspirasi kita. Ya Allah, perjalanan imanku ini kayak apa, sampai di mana, ya, arahnya kemana. Kita boleh bertanya juga, ya kan? Perjalanan iman kita masing-masing beda-beda tantangannya. Orang punya jabatan apa, tantangannya apa, ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ditanya begini, amal soleh apa sih yang terbaik, yang tertinggi bagi seseorang? Itu kata Imam Ibnu Qayyim, ya beda-beda, tiap orang beda-beda. Jangan dibilang sholat, haji, enggak begitu. Amal soleh terbaik, tertinggi seseorang itu, di mana dia ditempatkan Allah sebagai apa, kelonggarannya apa, di situ dia berbuat seluas-luasnya untuk umat. Ada orang diluaskan ilmunya oleh Allah, istiqomah ngajarkan ilmu. Entah nasibmu mau kaya, mau miskin apa, biarin. Berjalan istiqomah. Nggak usah tengok-tengok ya. Oh, dia punya apa, enggak, udah istiqomah.
Allah luaskan ilmu kamu. Ada orang Allah luaskan hartanya. Ayo berbuat yang banyak dengan hartamu. Allah tempatkan kamu di jabatan penting sebagai apa? Buat keputusan yang penting untuk orang banyak sesuai kamu. Ada seorang hakim, nggak pernah sholat malam, nggak pernah ini, nggak pernah. Tapi keputusannya begitu penting untuk orang-orang yang dizolimi. Itu amal terbaiknya. Nah, kita akan bertanya ke kita, apa anugerah Allah yang terluas untuk kita ini apa? Sehingga kita juga akan berbuat seluas-luasnya di wilayah itu. Ya, nah, ibadah-ibadah umum kita sama semua ya, mau sholat sunnah sama semua. Tapi di mana titik prestasinya? Ya, nah disinilah kejujuran Ka'ab bin Malik saat itu. Meskipun dengan mudah bisa berbohong, tapi dia memilih enggak. Aku akan jujur, resiko apapun akan aku hadapi. Di samping beliau memang selalu ikut perang bersama Rasul, enggak pernah tertinggal, tidak pernah. Baik, 5 menit lagi masuk waktu duha. Silakan kalau ada yang mau diskusi tentang pembahasan hari ini. Insya Allah kalau Anda buka di Riyadhus Shalihin bab taubat, hadisnya bagian akhir, dan memang hadisnya sangat panjang, sangat panjang. Baik, silakan kalau ada diskusi. Sebagai tambahan, surah Baro'ah, surah At-Taubah itu kan turun menjelang berangkatnya perang Tabuk. Tapi awal surat Baro'ah malah turunnya di akhir pulangnya. Ini yang juga menakjubkan. Bara'atum minallah wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Itu turun Nabi sudah pulang dari perang Tabuk. Kenapa ada Baro'ah? Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Kenapa? Karena ketika tahun 9 Hijriah itu Nabi sudah punya niat ingin berhaji. Tetapi dapat berita, walaupun Fathu Makkah berhala sudah dihancurkan semua, orang musyrik itu masih ikut haji. Maka tahun 9 Hijriah Nabi menunjuk Abu Bakar As-Siddiq Amirul Hajj yang memberi pengumuman turunnya awal surat At-Taubah ini, diumumkan ke semua orang yang berhaji setelah tahun ini yang tidak ikut Muhammad, tidak beriman, yang musyrik tidak boleh datang haji. Mau yang dagang, mau yang apa, tidak boleh datang ke tanah haram. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Enggak boleh. Itu pembersihan total namanya. Ya, jadi bukan hanya berhalanya yang dihancurkan, yang musyrik, yang kalau musim haji ikut ramai datang, stop, nggak boleh datang lagi setelah tanggal 9 tahun 9 Hijriah itu. Berarti Nabi tahun 10 Hijriah haji wada sudah tidak ada orang musyrik yang ikut-ikutan hadir di tanah haram, sudah nggak boleh. Ya, karena mereka orang-orang musyrik itu ya ada yang dagang, ada yang haji, tapi ya haji dengan cara mereka sendiri, boro-boro dengan cara yang diajarkan Nabi, maka dilarang total. Nah, itu jadi sampai sekarang ada hukum tuh. Kalau Anda lihat di beberapa jalan di Saudi sana ya, ada tulisan Muslim only gitu ya. Jalur ini kalau li ghairil muslimin sini, ini boleh kayak kemana. Tapi kalau yang titik batas tanah haram ini adalah muslim aja yang boleh melintas. Itu di jalan besar ada tulisan kayak kita di jalan tol gitu ya, ditulis begitu. Yang ke Madinah juga ada, yang ke arah Mekah juga ada. Batas tanah haram itu, kaum kafir nggak boleh melintas ini. Ini tanah haram, tanah suci untuk orang yang beriman. Itu implementasi dari awal surah Baro'ah, pembersihan total orang-orang musyrik tidak boleh. Tapi walau alam, kalau kayak hotel-hotel yang milik non muslim sekitar Masjidil Haram, hotel apa yang milik non muslim sekitar Masjidil Haram? Ada kan? Kalau Hilton itu milik siapa? Itu kira-kira ada nggak yang non muslim sampai masuk situ? Walau alam saya tidak tahu ya. Tapi secara peraturan emang nggak boleh ya. Itu ketegasan dalam surah Al-Baro'ah, yang tidak muslim
mendekati Masjidil Haram tidak. Jangankan mendekati Masjidil Haram, masuk batas tanah halal tanah haram saja sudah tidak boleh.